Ketika seorang raja yang dianggap wakil Tuhan di bumi menjadi tahanan rakyat, bahkan dipenggal kepalanya di depan rakyatnya sendiri. Ketika kepala sang raja terpisah dan diangkat di depan rakyat, rakyat pun bersorak ria. Karena bagi mereka kematian tersebut bukan hanya kematian raja, tapi berakhirnya sistem monarki di negara Prancis. Revolusi ini bukan sekedar pertarungan pedang dan darah, tetapi memunculkan ide yang mengubah dunia, serta kemenangan rakyat yang menuntut keseimbangan. Sebuah negeri yang kaya raya tapi rakyatnya kelaparan, dan seorang raja berpesta di tengah susahnya rakyat mencari makan. Inilah revolusi Prancis yang tidak hanya mengguncang Eropa, tetapi merubah arah dunia selamanya. Sebuah perjalanan panjang dari istana Versailles yang megah menuju jalanan Paris yang bergejolak. Sorak-sorai revolusi dan dentuman guillotine menandakan kemenangan rakyat melawan tirani kekuasaan. Prancis adalah salah satu kerajaan terkuat di dunia. Tetapi di balik kejayaan tersebut ada ketidakadilan yang mencolok. Bagaimana tidak, masyarakat pun terbagi menjadi 3 golongan. Golongan bangsawan yang hak hidupnya sangat istimewa, dan kelas menengah yang terdiri dari pedagang dan cendekiawan. Dan yang paling parah adalah kelas ketiga, yaitu rakyat jelata yang harus menanggung beban berat pajak dari mereka. Keuangan negara pun porak-poranda. Perang mendukung kemerdekaan Amerika Serikat sangat menguras kas. Dan ditambah lagi musim dingin yang panjang membuat gagal panen, sehingga harga roti melambung sangat tinggi. Sementara di istana, Raja Louis ke-16 sibuk berburu dan Ratu Mary sibuk berpesta. Perbedaan yang sangat mencolok antara rakyat dan penguasa. Tekanan tersebut akhirnya memaksa sang raja untuk menggelar sidang besar bernama Estates General. Tetapi langkah ini justru membuka pintu revolusi yang tidak lagi bisa dihentikan. Di bulan Juni tahun 1789, seorang wakil rakyat dari golongan ketiga menolak tunduk pada sistem yang lama dan bersumpah ingin membuat konstitusi yang baru. Hanya berselang 1 bulan, Paris pun meledak. Rakyat pun menyerbu penjara Bastille pada tanggal 14 Juli tahun 1789. Bastille bukan hanya sekedar bangunan penjara, tetapi simbol kekuasaan absolut raja. Walaupun isinya cuma segelintir tahanan, jatuhnya Bastille jadi pertanda bahwa rakyat berhasil melawan. Dari situlah revolusi Prancis benar-benar dimulai, dan hari tersebut menjadi hari nasional di Prancis sekarang. Majelis Nasional pun bergerak cepat. Dalam 1 malam, feodalisme dihapus, hak istimewa bangsawan lenyap, lalu lahirlah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Sebuah dokumen menunjang kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Tidak berhenti di situ, ribuan perempuan pun berbondong-bondong datang ke istana, meminta raja dan ratu untuk kembali ke Paris karena harga roti yang melambung tinggi. Dan baru pertama kalinya seorang raja yang monarki berada di tekanan rakyat. Revolusi pun semakin panas, dan di tahun 1792 monarki resmi dihapus. Prancis pun mendeklarasikan diri sebagai negara republik. Tetapi hal tersebut harus dibayar dengan mahal dengan dieksekusinya Raja Louis ke-16 dan Ratu Mary yang dianggap sebagai pengkhianat rakyat di masa itu. Tumbangnya monarki tidak memberhentikan revolusi. Justru mereka memasuki fase paling mengerikan, yaitu Reign of Terror, di mana di bawah kepemimpinan Robespierre ribuan warga dari kelas menengah hingga rakyat jelata dieksekusi mati. Eksekusi mati pun menjadi tontonan harian rakyat, di mana yang tadinya teriak merdeka berubah menjadi rasa ketakutan. Hingga akhirnya Robespierre pun ditangkap dan dianggap terlalu kejam pada rakyat. Dia ditangkap dan dieksekusi mati. Tetapi hal tersebut menjadi trauma mendalam terhadap rakyat. Setelah kejatuhan Robespierre, Prancis pun tidak langsung tenang. Pemerintahan baru yang disebut Directory mencoba bertahan, tetapi penuh korupsi dan lemah. Tetapi di tengah kekacauan tersebut muncullah seorang raja muda bernama Napoleon Bonaparte yang popularitasnya meroket karena dikenal sebagai raja militer. Di tahun 1799 melalui sebuah kudeta, akhirnya Napoleon Bonaparte mengambil alih sebuah kekuasaan dan mengakhiri sebuah revolusi, serta memulai babak baru tentang sejarah kekaisaran Prancis. Sampai hari ini pun Bastille masih tetap dirayakan di tanggal 14 Juli, karena hal tersebut bukan hanya sekedar pesta, tapi sebagai simbol dari sebuah perjuangan negara.